Cuma pengen cerita ke kalian bahwa dulu waktu aku masih SD, aku tuh fobia sama kucing. Kalian mungkin gak percaya ini. Tapi percayalah, apa yang aku ceritakan ini adalah kisah nyata. Kalau suaraku gak begitu jelas, itu karena mulutku masih susah ya guys untuk berbicara. Karena kena saraf sehabis operasi bedah mulut. Jadi cerita awal mulanya aku fobia itu gara-gara aku ke rumah bibinya mamahku. Tiba-tiba lampu mati, listrik mati gitu, nggak, kan gelap tuh jadinya. Nah, tahu-tahu ke jempol kaki aku tuh digigit sama kucing yang ada di bawah meja. Jadi aku tuh nggak sengaja keinjek lah si kucing itu, terus dia ngegigit sampai berdarah jempol aku. Nah, karena mungkin masih kecil banget waktu itu, jadi itu bikin trauma banget. Nah, sejak itu aku tuh jadi fobia guys sama kucing. Jadi kalau ngeliat kucing itu langsung nangis, bener-bener nangis itu. Makanya aku bisa paham, bisa memahami, bisa berempati sama orang yang fobia kucing, karena aku dulu pernah fobia kucing. Dan itu berlangsung bertahun-tahun guys, ada mungkin 4 tahunan aku fobia kucing. Pokoknya dari aku masih kecil banget sampai aku kelas 4 SD. Nah, gimana sembuhnya? Yaitu Allah kasih kucing juga. Jadi emosi terbesar kita itu kita harus tahu. Jadi dari buku Emotional Intelligence itu kita tuh harus tahu apa sih emosi positif kita yang paling kuat dan apa emosi negatif kita yang paling kuat. Nah, aku itu emosi yang paling kuat itu rasa iba gitu loh. Ya, jadi suatu saat ada kucing, anak kucing jatuh dari plafon rumah, masih kecil banget. Nah, itu tapi kan aku tuh takut gitu ya, sama anak kucing aja aku tuh takut, itu gemeteran guys, asli. Yang namanya orang fobia itu kadang nggak masuk akal, tapi benar-benar sampai gemeteran dan tidak berani pegang kucing itu sama sekali. Tapi rasa iba, emosi aku yang paling kuat itu muncul. Nah, tapi ketakutan. Nah, gimana coba, kebayang nggak kalian situasinya itu kayak gimana? Akhirnya panggillah ponakan yang sementara sama aku untuk bantuin aku megangin anak kucing itu, nolongin ceritanya. Nah, pada saat ponakan itu tidak ada, aku tuh harus pakai karung goni untuk melapisi antara diriku dengan si kucing itu, untuk megang itu aku harus pakai lapisan gitu loh. Kalau nggak berani guys. Itu mau megangin dia tuh harus pakai karung goni dulu. Di rumah waktu itu masih banyak karung goni gitu kan. Nah, lama-lama nih kucing sembuh gitu, akhirnya dari jatuh itu tuh sembuh. Jadi kita tuh rawat bareng-bareng gitu loh, sembuh. Dan akhirnya aku jadi jatuh sayang sama si kucing ini. Jadi akhirnya itulah kucing pertama aku, namanya Belang. Aku kasih nama Belang karena dia belang 3 ya. Dan kalau dia tidur itu dia tidurnya tuh perutnya terlentang. Kucing kampung guys, tapi cantik, gendut banget. Dan dia waktu itu dikasih makannya ikan gabus goreng sama nasi. Ya, nah akhirnya papaku tuh jadi suka juga sama kucing itu. Nah, Belang itulah yang akhirnya berhasil menyembuhkan aku dari fobia kucing. Nah, dari situ akhirnya sembuhlah. Nah, Belang dipelihara akhirnya gitu. Dipelihara, disayangin, tapi nasibnya tragis. Jadi ayahnya si keponakan aku ini nggak begitu suka, dan mereka tuh tinggal di rumah kita. Nggak suka sama kucingku ini. Jadi pada saat aku lagi ada acara sama mama papa aku sama ponakanku itu, pergilah kami ke Lampung untuk menghadiri pernikahan kakak angkat aku, dapet orang Lampung. Waktu itu masih kelas 5 SD lah, 4 kelas 5 SD, aku lupa precise-nya. Nah, itu pas pulang-pulang tuh ada anak tetangga namanya Sri, aku ingat banget. Dimanapun kamu berada, aku masih ingat kamu. Sri itu ngasih tahu aku berbarengan sama beberapa anak-anak tetangga yang lain yang teman bermain aku waktu itu. Mereka lah yang memberitahu aku sebenarnya kayak gimana, karena aku cuma taunya pas pulang Belang tuh udah meninggal, udah nggak ada gitu. Dibilangnya mati aja, tapi nggak dijelasin apa-apa. Nah, akhirnya teman-teman kecilku inilah, si tetangga teman bermainku ini ngasih tahu bahwa sebenarnya Belang itu meninggal dan dikuburin di kuburan
pemakaman. Jadi di pemakaman manusia. Jadi mereka yang nguburin ternyata. Dan mereka cerita bahwa belang itu meninggal karena ditendang oleh orang ini gitu, yang orang yang tinggal sama kami ini. Nah, karena waktu itu masih kecil kan nggak berani ya mau cerita atau mau gimana, ya udah akhirnya cuman ya sudahlah mau gimana lagi gitu loh. Begitu guys ceritanya. Sedih ya. Intinya adalah fobia itu bisa sembuh, tapi nggak bisa dipaksain. Yang kedua, justru orang terdekat kita yang kadang paling jahat ya kan. Yang ketiga, namanya anak-anak itu masih polos, masih bisa lebih jujur gitu loh dibandingin orang dewasa. Dan selamanya aku tidak akan melupakan belang karena dialah kucing pertama aku yang menyembuhkan aku.